Ketulusan akan bermuara pada tindakan pengorbanan. Sementara kemunafikan hanya menghasilkan tindakan yang mencari keuntungan dan kenyamanan diri sendiri. Ketulusan Maria mengajar kita sebagai murid Kristus untuk berkorban dan merelakan milik kita kepada Kristus untuk kemuliaannya. Firman Tuhan yang memberkati kita terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah tuluslah, janganlah munafik. Sekali lagi, tuluslah, janganlah munafik. Munafik dan tulus adalah dua hal yang sangat berbeda dan tentunya sangat berkontradiksi atau bertentangan. Salah satunya bisa saja muncul dalam setiap perkataan dan sikap serta tindakan kita. Antara tulus dan munafik ini seringkali muncul di dalam tindakan kita, di dalam perkataan kita, maupun dalam sikap kita. Keluarga Lazarus mengadakan perjamuan bagi Yesus, dan dalam perjamuan itu Yesus begitu dihormati dan dikasihi oleh Maria, Marta, dan Lazarus. Salah satu bentuk penghormatannya adalah ketika Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Ini bisa kita lihat di dalam ayat yang kedua sampai 3. Walaupun tindakan itu mendapat protes dari Yudas, Yesus mengizinkan Maria sembari menyatakan tentang kematiannya yang makin dekat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan ini menampilkan figur yang tulus dan figur juga yang munafik. Ya, figur yang tulus adalah Maria yang merelakan sesuatu yang sangat berharga untuk dia meminyaki kaki Yesus bahkan sampai ke rambutnya. Dia berkorban bagi Tuhan. Tetapi figur yang munafik adalah Yudas Iskariot yang berpura-pura bahwa lebih baik minyak narwastu yang mahal itu dijual dan kemudian dibagikan kepada orang miskin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketulusan itu dicerminkan oleh tindakan Maria yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal seharga 300 dinar. Nilai yang sangat besar pada waktu itu dan juga saat ini jika nilainya dikonversi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada saat yang sama muncullah Yudas yang terheran-heran dan mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Maria. Secara spontan ia merespon bau semerbak narwastu itu dengan bersikap seolah-olah peduli terhadap orang miskin. Yudas menyayangkan hal itu
Namun penulis Injil Yohanes jelas mencatat siapa sesungguhnya Yudas. Dia adalah seorang pencuri uang kas. Ia menggunakan orang miskin hanya untuk maksud bersembunyi sesuai dengan karakter dan kebiasaannya. Hal itu terbukti dengan nyata pada akhir hidupnya ketika ia menjual Yesus seharga 30 keping uang perak. Jauh lebih rendah dari apa yang dipersembahkan oleh Maria kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencontohi dan meneladani apa yang dilakukan oleh Maria. Betul-betul memberikan ketulusan, mau berkorban bagi Tuhan. Sementara Yudas Iskariot berpura-pura tulus, berpura-pura perhatian kepada orang miskin, tetapi nyatanya tidak. Ketulusan akan bermuara pada tindakan pengorbanan, sementara kemunafikan hanya menghasilkan tindakan yang mencari keuntungan dan kenyamanan diri sendiri. Ketulusan Maria mengajar kita sebagai murid Kristus untuk berkorban dan merelakan milik kita kepada Kristus untuk kemuliaannya. Mari kita perhatikan dengan seksama pikiran kita, tutur kata kita, motivasi kita, dan tindakan keseharian kita. Apakah semuanya itu telah dibangun di atas dasar ketulusan atau kemunafikan? Berlakulah tulus dan janganlah munafik. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.